Beberapa minggu lalu dan banyak minggu sebelumnya saya udah sering bahas tentang lisensi video game, bahwa kalau kita beli tidak memiliki. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sama tapi versi musik, bre. Sekarang ini lagi rame soal bayar royalti musik. Kafe, restoran yang selama ini muterin lagu gitu ya, tiba-tiba ditagih harus bayar royalti. Nah, yang nonton video ini harusnya sih udah familiar karena udah sering saya bahas berkali-kali, bahkan beberapa minggu yang lalu itu ultimate-nya ceritanya. Dan sepertinya udah banyak yang bisa menerima bahwa saat kita membeli hak kekayaan intelektual itu kita tidak memiliki game, lagu, film. Begitu kita beli barangnya, itu kita hanya dapat izin untuk menggunakan, bukan memiliki kontennya. Beli ini termasuk tadi beli CD, beli DVD gitu ya. Tapi ada juga yang sistem bayar subscription, kayak misalkan langganan Xbox Game Pass, langganan Spotify. Itu semua punya aturan yang sama, bahwa saat kita membayar, yang kita dapat adalah izin untuk menggunakan pribadi, bukan komersil. Komersil ini kalau dalam game itu ya seperti disewain, direntalin gitu ya. Atau kita punya bengkel, terus di ruang tunggunya dikasih PS, itu komersil. Lagu juga sama, bukan berarti kita harus nyanyiin lagunya, bukan berarti kita harus perform di cafe gitu ya. Tapi kalau kita punya resto, kita punya coffee shop dan kita muter lagu di sana, itu hitungannya komersil. Nah, penggunaan tadi hak kekayaan intelektual untuk keperluan komersil bukan nggak boleh, boleh tapi harus izin. Dimana izin ini ujung-ujungnya adalah bayar. Jadi untuk game misalkan kamu udah beli konsol PlayStation, itu di kardusnya biasanya ada tulisannya bukan untuk disewakan. Kamu beli DVD-nya juga ada tulisan nggak boleh disewakan. Berarti kalau pengen disewakan ada caranya. Kamu harus minta izin. Bukan izin usaha, tapi izin ke yang punya tadi karya intelektualnya. Kalau PlayStation ya berarti izin ke Sony. Kalau lagu berarti izin ke pemilik lagunya. Dan ini nanti urusannya adalah kita bayarnya harus lebih. Jadi bukan hanya beli PS biasa, tapi mungkin ada tambahan lisensinya. Untuk lagu juga sama. Bukan hanya beli CD-nya, tapi ada tambahan bayar royaltinya, bre. Nah, aturan seperti ini sebenarnya udah ada dari sejak lama. Cuma penegakannya yang masih nggak jelas. Jadi akhirnya selama bertahun-tahun restoran, kafe muterin lagu nggak pernah ada masalah. Sampai akhirnya sekarang ini baru mulai rame. Padahal sebenarnya ya dari dulu itu harusnya udah bayar. Dan sekali lagi sama seperti game yang dari dulu udah belinya lisensi, tapi baru sekarang aja kita rame. Jadi ya boleh dibilang banyak orang katrok gitu kali ya, nggak tahu aturan yang selama ini sebenarnya sudah diberlakukan. Banyak musisi merespon dengan cara berbeda, seperti Arman Maulana, terus Badai X Krispatih. Itu mereka bilang ya udah bayar aja kali, nggak usah takut muterin lagunya orang karena toh bayarnya juga nggak terlalu mahal, kata mereka. Beda lagi Ahmad Dhani yang mengizinkan resto dan kafe memutar lagu Dewa tanpa perlu bayar royalti, tapi tetap harus izin. Di sini semuanya benar. Arman, Badai, Ahmad Dhani semuanya mengakui bahwa aturan ini memang benar adanya. Bahwa sebagian ada yang bilang iya lu harus bayar, dan sebagian seperti Ahmad Dhani bilang silahkan pakai nggak usah bayar tapi izin aja. Itu semua adalah hak masing-masing. Yang pasti aturannya jelas bahwa kita harus bayar royalti kalau muterin lagu untuk keperluan komersil. Tinggal masalahnya adalah gimana cara distribusi pembayaran royalti ini tadi. Soalnya yang diinterview kan Arman gitu ya, terus Ahmad Dhani. Emangnya restoran dan kafe cuma muterin lagunya Dewa dan Gigi doang? Iya, kamu udah minta izin ke Ahmad Dhani dan akhirnya dibolehkan untuk muterin lagunya Dewa. Tapi apa iya restoran kamu akan muter setiap hari lagunya Dewa semua? Kan nggak mungkin kali ya. Dan disinilah menariknya, karena memang nggak mungkin ada satu tempat yang muterin lagu satu artis doang. Dan sejak ada layanan streaming macam Spotify, itu sering banget saya datang ke kafe, terus makan di sana, dan lagu yang diputar lewat Spotify yang gratisan pula, ada iklannya, bre. Dan di sini akhirnya nggak sedikit orang yang membandingkan aturan bayar royalti dengan langganan Spotify, bahwa Spotify aja nggak semahal itu loh. Dan disinilah banyak terjadi kesalahpahaman, bahwa saat kita membayar langganan Spotify itu bukan berarti kita boleh pakai semau kita. Ada aturannya, dan salah satunya adalah nggak boleh dipakai untuk komersil. Hampir sama seperti game tadi, udah beli konsol PS5 nggak boleh direntalin. Aturan sebenarnya seperti itu. Kita coba baca aturan pakainya. Jelas disebutkan bahwa kita hanya mendapatkan revocable permission untuk personal use, bukan komersil. Revocable ini artinya izinnya bisa dicabut sewaktu-waktu sama Spotify kalau kita dianggap melanggar. Dan memutar Spotify di kafe yang jelas komersil adalah pelanggaran. Setelah itu mungkin ada orang yang bilang, kalau misalkan saya pasang logo Spotify gimana? Bahwa ini lagunya adalah dari Spotify, bukan dari saya. Ini juga tetap nggak boleh, bre. Karena disebutkan juga di sana bahwa logo dan nama Spotify tidak boleh kita gunakan
digunakan. Jangankan untuk komersil, untuk personal use aja nggak boleh coy. Terus gimana caranya kita bisa memutar lagu untuk keperluan komersil dengan aman? Ya tadi, harus bayar royalti yang ternyata caranya nggak cuma satu. Yang pertama udah jelas seperti diberitakan di banyak tempat, kita perlu bayar royalti lewat LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di mana menurut mereka memutar lagu suara burung sekalipun tetap bakal ditagih royalti bre. Asik banget emangnya. Dan disinilah akhirnya banyak orang yang malas berurusan dengan pemerintah. Dari yang tadi nggak masuk akal, masa lagu suara burung atau suara alam gitu ditagih. Emang mereka tahu siapa yang bikin? Ditambah lagi tadi distribusinya yang dipertanyakan. Apakah benar semua artisnya dapat hak mereka yang seharusnya? Kita lihat dulu aturan pembayaran royalti menurut LMKN. Perhitungannya adalah berdasarkan jumlah kursi. Misalkan kafe kecil dengan kapasitas 20 kursi, maka per kursi harus membayar Rp120.000 per tahun dengan total Rp2,4 juta per tahunnya atau sekitar Rp200.000 per bulan. Kalau ada 100 kursi, ya udah kaliin 5 aja, jadi 12 juta setahun atau sekitar 1 juta per bulan. Masalahnya tadi, setelah kita bayar, duitnya bakal kemana? Apakah LMKN tahu selama 1 tahun itu kita muterin lagunya siapa aja? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan kafenya pun juga nggak mungkin nyatetin tiap hari muter lagunya siapa aja, ya kan? Nah, beda cerita kalau kita pakai layanan streaming macam Spotify, karena di sana jelas ada counternya, lagunya siapa aja yang diputerin, berapa kali diputernya, dan akhirnya artisnya punya hak berapa persen. Tapi bang, kan nggak boleh pakai Spotify. Bukan nggak boleh, boleh tapi ada izinnya. Dan Spotify punya layanan untuk komersil. Dulu disebut Spotify for Business, tapi diganti menjadi Soundtrack, di mana sistem perhitungannya berbeda jauh dengan LMKN. Seperti contohnya paket starter tarifnya cuma $18 per zona per tahun. Zona menurut Soundtrack adalah satu area yang terhubung ke satu audio setup. Misalkan hotel, dia bisa punya 3 zona, ada bar, lobby, dan restoran yang masing-masing boleh memutarkan playlist yang berbeda. Sedangkan kafe yang hanya terdiri dari satu ruangan besar dan hanya memutar satu playlist doang dihitung sebagai satu zona. Artinya mau ada 100 kursi sekalipun, selama audio sistemnya cuma satu, muter satu playlist yang sama, dia terhitung satu zona. Jadi tarifnya $18 per bulan atau $216 per tahun, yang kalau dengan kurs sekarang berarti sekitar 3,5 juta per tahun. Jauh lebih murah dibandingin tarif LMKN yang 12 juta untuk 100 kursi. Udah gitu lagunya juga dari mereka. Kita dikasih 1.500 lebih playlist yang diupdate setiap minggunya dan bebas iklan. Nggak perlu beli CD sendiri. Cuma untuk perhitungan ini saya nggak mempelajari sampai detail. Jadi kalau ada yang salah-salah bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Nah, terus ada orang yang nanya nih, kok harus ribet bayar? Kenapa sih? Bukannya kalau lagunya diputerin itu bisa jadi promosi gratis untuk artisnya? Iya bisa sih, cuma promosi gratisnya untuk apa? Buat apa lagunya jadi terkenal kalau nggak ada yang bayar? Nggak dapat duit juga bre. Dan inilah bahayanya pola pikir kita. Kita berpikir bahwa semua artis itu sekaya Ahmad Dhani atau Ariel Noah gitu ya. Padahal nggak semuanya seberuntung itu. Sama halnya seperti YouTuber, orang bilang enak jadi YouTuber. Iya, yang dilihat jadi Corbuzier sama Raffi Ahmad gitu ya. Sedangkan yang lainnya banyak banget YouTuber yang akhirnya nggak bisa bertahan coy. Seberapa besar sebenarnya royalti yang diterima sama pembuat lagu? Sebagai gambaran, di tahun 2024 royalti yang dibayarkan Spotify itu rata-rata 0,003 sampai 0,004 USD per streaming. Rata-rata artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kalau kamu bikin lagu dan didengerin sama 1.000 orang, itu berarti kita dapat mungkin sekitar Rp50.000 kali ya. Nah, masalah selanjutnya adalah siapa pemilik lagunya? Karena banyak lagu yang dibuat dengan kerjasama banyak pihak. Ada penulis lagu, penyanyi, kolaborator, label, dan entah berapa banyak pihak lain yang terlibat. Berarti 50.000 tadi masih dibagi ke banyak orang coy. Bayangin sendiri masing-masing dapat berapa. Ingat, nggak semua penyanyi sekaya Ahmad Dhani. Nah, buat banyak pekerja kreatif, baik penyanyi, penulis lagu, maupun YouTuber, angka 1.000 play, 1.000 view, 1.000 stream, itu bisa jadi adalah angka yang tidak mungkin bisa tercapai. Dan hal ini nggak melulu berhubungan dengan kualitas, tapi soal nasib. Ada banyak lagu yang bagus-bagus aja kalau didengerin, tapi ternyata nggak ada yang denger sama sekali.
sekali coy. Jadi di sini akhirnya kita harus punya mindset yang beres lah ya, bahwa semua orang yang bekerja itu ya butuh untuk dibayar. Dan para pekerja kreatif macam penyanyi, penulis lagu, ini mereka kerja bukan hobi bre. Mereka melakukannya untuk bisa dapat duit. Jadi kalau kamu beli gorengan aja rela bayar 2.000, ke toilet umum bayar 2.000, masa iya kamu dengerin lagu yang jelas-jelas jauh lebih bagus daripada toilet umum, kamu nggak rela untuk bayar? Para pekerja kreatif ini sudah rela bekerja dan dibayar belakangan. Bahkan tidak sedikit yang berujung nggak dapat duit sama sekali. Masa iya kamu mau kerja di toko tapi baru dibayar kalau udah mencapai 1.000 pengunjung, dan itu pun cuma dibayar Rp10.000? Mau nggak?